Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi hari ini mengenai ukuran reproduksi. Pada kesempatan kali ini ada beberapa ukuran-ukuran di dalam reproduksi yang akan kita pelajarin. Yang pertama adalah reproductive history. Nah, reproductive history itu ada dua, yaitu CEB dan CWR. Kita akan membahas satu-satu, yaitu dimulai dari ukuran yang pertama, CEB atau Child Ever Born. Nah, teman-teman, jadi Child Ever Born atau CEB ini identik dengan yang namanya paritas. Jadi CEB ini adalah angka anak yang dilahirkan hidup. Nah, CEB ini menunjukkan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok perempuan pada saat mulai memasuki masa reproduksi hingga pada saat pengumpulan data dilakukan. Jadi CEB ini dikenal juga dengan istilah paritas. Nah, berikut ini adalah rumus umum dari CEB itu sendiri, yaitu CEB atau ALH, anak lahir hidup pada kelompok umur tertentu dibagi dengan banyaknya wanita pada kelompok umur tertentu. Adapun kelebihan dari ALH atau CEB ini adalah yang pertama mudah didapatkan informasinya, terutama dari data sensus atau data survei. Karena kita tahu bahwa di sensus dan survei, data yang umumnya dikumpulkan adalah fertilitas dan biasanya sudah dikelompokkan dalam kelompok-kelompok umur tertentu. Kemudian yang kedua, kelebihan dari ALH atau CEB ini adalah tidak adanya referensi waktu. Hal ini mengingat karena ALH ini sendiri itu hanya menyatakan jumlah anak yang lahir hidup dari perempuan sejak perempuan tersebut memasuki masa reproduksinya, sehingga tidak ada batasan referensi waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun sebelum survei atau seperti apa. Nah, namun ada beberapa kelemahan dari perhitungan CEB atau ALH ini sendiri. Yang pertama adalah potensi atau kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan umur penduduk. Hal ini umum terjadi biasanya di negara berkembang di mana pencatatan terhadap umur penduduk seringkali tidak akurat. Kemudian yang kedua adalah kelemahan dari CEB atau paritas atau ALH ini adalah kemungkinan adanya memory lapse atau melupakan jumlah anak yang dilahirkan. Jadi seringkali semakin tua usia responden atau seseorang yang diwawancarai, maka mereka akan cenderung untuk melupakan jumlah anak yang sudah mereka lahirkan. Apalagi jika anak tersebut ada yang meninggal, kemudian jika anak tersebut mungkin ada yang berada jauh dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah fertilitas dari wanita yang sudah meninggal itu dianggap sama dengan mereka yang masih hidup, padahal seharusnya tidak sama. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung bagaimana sih menghitung angka anak lahir hidup ALH atau CEB itu sendiri. Di sini teman-teman bisa melihat contohnya sini adalah diketahui jumlah penduduk wanita usia 20 sampai 24 tahun di kota A pada tahun 2020 mencapai 250.000. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah kelahiran hidup pada kelompok usia wanita tersebut mencapai 110.000. Maka hitunglah angka anak lahir hidup di kota A tersebut. Baiklah, kita akan mengerjakan bersama-sama. Baiklah, kita kerjakan sama-sama. Jadi berdasarkan contoh kita ketahui bahwa jumlah penduduk wanita pada usia 20 sampai 24 tahun itu sebanyak 250.000. Kemudian jumlah anak yang lahir hidup atau jumlah anak yang dilahirkan hidup pada kelompok wanita usia 20 sampai 24 tahun mencapai 110.000. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup atau CEB di kota A tersebut. Langsung saja rumusnya adalah CEB atau jumlah anak yang dilahirkan hidup pada kelompok umur tertentu dibagi dengan P atau jumlah wanita pada kelompok umur tertentu. Sama dengan 110.000 dibagi dengan 250.000. Nah, teman-teman tinggal membaginya saja sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,4
Artinya apa? Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup pada kelompok wanita usia 20-24 tahun sebesar 0,44. Oke, mudah sekali kan? Jadi ALH atau CB ini menunjukkan rata-rata jumlah kumulatif kelahiran hidup sejak si ibu pertama kali menikah hingga saat wawancara atau pencacahan dilakukan, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke ukuran reproduksi yang kedua atau reproductive history yang kedua, yaitu CWR. Child Woman Ratio atau CWR ini adalah rasio jumlah anak usia kurang dari 5 tahun terhadap jumlah penduduk wanita usia reproduksi. Nah, untuk penyebut dalam hal ini jumlah penduduk wanita usia reproduksi itu ada dua, bisa menggunakan penduduk usia 15-49 tahun atau menggunakan jumlah penduduk usia 15-44 tahun. Kemudian untuk konstanta yang digunakan dalam menghitung rasio CWR ini sendiri itu biasanya adalah 1000. Jadi per 1000 penduduk. Kemudian untuk pembilang dalam hal ini adalah banyaknya penduduk yang berusia 0-4 tahun. Nah, ada beberapa kelebihan dalam menghitung CWR atau Child Woman Ratio ini. Yang pertama adalah tidak perlu membuat pertanyaan khusus karena CWR ini sendiri adalah rasio jumlah anak usia di bawah 5 tahun terhadap jumlah wanita yang berada pada masa reproduksi, sehingga teman-teman hanya perlu menanyakan berapa jumlah anak ibu yang dilahirkan hidup termasuk anak yang sudah meninggal. Jadi hanya perlu pertanyaan yang sederhana seperti itu saja. Kemudian kelebihan dari CWR ini sendiri adalah sangat berguna sekali jika kita ingin mengidentifikasi bagaimana fertilitas di suatu wilayah dengan wilayah geografis yang kecil. Karena kita tahu bahwa untuk menghitung TFR, kemudian untuk menghitung sebuah angka fertilitas itu diperlukan jumlah sampel yang cukup besar dalam perhitungannya, sehingga CWR ini sangat membantu sekali jika kita ingin melihat bagaimana indikasi fertilitas di suatu wilayah dengan wilayah geografis yang sangat kecil. Seperti itu. Nah, kelemahannya adalah yang pertama dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan tentang anak. Nah, ini biasanya terjadi di negara. Kenapa terjadi di negara berkembang kebanyakan? Karena biasanya di negara berkembang penduduk umumnya tidak memiliki catatan laporan kelahiran terkait kelahiran anak dan juga catatan mengenai umur ibu maupun kualitas dari pelaporan itu juga masih rendah sekali terkait kelahiran. Kemudian yang kedua adalah dipengaruhi oleh tingkat mortalitas, di mana tingkat mortalitas anak khususnya di bawah 1 tahun itu kan biasanya lebih besar dari orang tua, sehingga angka atau rasio CWR ini selalu lebih kecil daripada tingkat fertilitas yang seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak memperhitungkan distribusi umur dari perempuan, sehingga kita tidak memperhitungkan bagaimana tingkat kesuburan dari perempuan menurut kelompok umur tertentu, sepertinya ASFR. Nah, itu adalah kelemahan dari CFR atau Child Woman Ratio. Baiklah, kita coba untuk menghitung sama-sama bagaimana sih menghitung rasio untuk Child Woman Ratio atau CWR ini sendiri. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah contoh. Di sini diketahui misalnya jumlah penduduk di suatu kota di Indonesia itu mencapai 25 juta berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk di kota tersebut yang tergolong anak-anak atau usia 0,4 tahun itu sebesar 1,5 juta. Sedangkan jumlah penduduk wanita usia reproduksi di sini 15-44 tahun ini mencapai 2,7 juta. Nah, sekarang hitunglah ukuran atau rasio dari CWR di kota tersebut. Baiklah, kita hitung sama-sama. Oke, kita masuk ke contoh tadi, kita selesaikan sama-sama. Di sini diketahui jumlah penduduk kota Indonesia itu 25 juta, kemudian
jumlah penduduk anak-anak usia 0 sampai 4 tahun itu 1,5 juta, dan jumlah wanita yang berusia 15 sampai 44 tahun ini 2,7 juta. Oke, kita langsung saja kerjakan. CWR sama dengan adalah jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 44 tahun dikali dengan konstanta. Konstanta ini 1000. Jadi biasanya per 1000 penduduk gitu ya. Nah, kita langsung masukkan saja datanya 1,5 juta, 1,5 juta atau 1.500.000. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk wanita tadi 2.700.000. Oke, kemudian dikali dengan konstantanya 1000. Nah, tinggal teman-teman kalikan, dapatlah hasilnya 555 untuk rasio CWR. Interpretasinya adalah jumlah anak usia 0 sampai 4 tahun sebesar 555 anak per 1000 penduduk perempuan usia 15 sampai 44 tahun. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas mengenai ukuran reproduksi. Nah, ukuran reproduksi ada dua, yaitu GRR dan NRR. GRR ini menunjukkan banyaknya perempuan yang dilahirkan oleh suatu kohor wanita. Untuk perhitungan GRR ini sendiri ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, kita menggunakan perhitungan langsung dari rasio jenis kelamin pada saat dilahirkan. Jadi rumusnya yang pertama adalah GRR sama dengan rasio jenis kelamin 100/203 dikali TFR. Jadi untuk rasio jenis kelamin ini tergantung dari bagaimana data rasio jenis kelamin yang ada saat ini. Jika diasumsikan bahwa rasio jenis kelamin adalah 103, di mana ada 103 bayi laki-laki terhadap 100 bayi perempuan, maka rumusnya menjadi 100/203. Jika diasumsikan bahwa bayi laki-laki ada sebanyak 105 terhadap 100 bayi perempuan, maka rasionya menjadi 100/205. Jadi seperti itu. Kemudian untuk TFR, teman-teman masih ingat rumusnya adalah 5 kali ASFR. Nah, pendekatan yang kedua adalah GRR sama dengan 5 kali jumlah ASFR. Jadi sekilas ini seperti perhitungan TFR. Tetapi yang membedakan adalah untuk pendekatan GRR yang kedua, ASFR yang digunakan itu hanya ASFR untuk kelahiran bayi perempuan saja. Jadi berbeda dengan ASFR yang digunakan pada pendekatan pertama, di mana data yang ASFR yang digunakan untuk menghitung TFR adalah untuk semua kelahiran bayi. Tapi pada pendekatan kedua, 5 kali jumlah ASFR ini hanya kepada ASFR untuk kelahiran bayi perempuan saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menghitung sama-sama. Jadi di sini teman-teman bisa melihat contoh data dari suatu kelompok, dari suatu populasi. Nah, di sini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Kemudian kolom kedua ada jumlah penduduk perempuan. Kolom ketiga ada jumlah kelahiran bayi. Nah, ini memuat bayi laki-laki dan perempuan. Kemudian kolom keempat ini ada data mengenai kelahiran bayi perempuan saja. Nah, ASFR yang pertama itu pada kolom kelima ini adalah ASFR untuk kelahiran bayi. Jadi memasukkan semua kelahiran baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ASFR yang kedua, ini saya sudah sediakan datanya. Saya menghitung untuk kelahiran bayi perempuan saja. Jadi pada kolom ke-6 ini ASFR-nya itu sudah khusus untuk kelahiran bayi perempuan. Jadi berbeda dengan ASFR pada kolom yang kelima. Nah, berdasarkan data ini, mari kita hitung GRR untuk pendekatan pertama dan juga pendekatan yang kedua. Baiklah, kita hitung untuk GRR menggunakan pendekatan yang pertama, rumus pertama. Oke, rumus yang pertama, GRR ini sama dengan rasio jenis kelamin. Misalnya diasumsikan tadi ada 103 bayi laki-laki terhadap 100 bayi perempuan, maka rasio jenis kelamin dikali dengan TFR. TFR teman-teman masih ingat ya, rumus TFR adalah 5 dikali ASFR, di mana ASFR-nya itu adalah
kelahiran untuk semua bayi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita menggunakan data yang ini untuk rumus yang pertama. Oke, sama dengan 100 per 203 dikali TFR tadi 5 dikali dengan total dari ASFR untuk bayi laki-laki dan perempuan, yaitu 5391 sama dengan, tinggal teman-teman hitung, hasilnya adalah 13,278 per 1000 perempuan. Nah, jadi ini adalah rumus yang pertama. Kemudian kita coba hitung menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini rumus kedua. Jadi rumus yang kedua tadi teman-teman masih ingat GRR sama dengan 5 dikali sigma ASFR, di mana ASFR yang digunakan itu adalah ASFR untuk kelahiran bayi perempuan saja. Nah, tinggal kita masukkan 5 dikali dengan 308 sama dengan 1540 per 1000 perempuan. Nah, bagaimana interpretasinya? Artinya ada sebanyak 15 atau 1540 kelahiran anak perempuan per 1000 perempuan pada usia reproduksinya, seperti itu. Ukuran yang kedua dalam ukuran reproduksi adalah NRR. Nah, NRR ini memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. Nah, asumsi yang digunakan dalam menghitung NRR ini adalah bahwa bayi perempuan itu akan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas dari ibunya. Nah, itu sekilas mengenai ukuran reproduksi yang ada dalam demografi kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi fertilitas. Nah, ini ada teori fertilitas yang sangat terkenal dari Kingsley Davis dan Judith Blake, di mana ada 11 variabel antara yang mempengaruhi 3 tahapan penting proses reproduksi, yaitu tahap yang pertama tahap hubungan kelamin atau intercourse, kemudian tahap konsepsi, conception, dan tahap ketiga adalah tahap kehamilan atau gestation. Kita bahas tahap demi tahap. Tahap yang pertama adalah tahap hubungan kelamin atau intercourse. Itu dipengaruhi oleh 6 faktor. Faktor yang pertama dalam tahap intercourse adalah umur memulai hubungan seksual. Nah, ini biasanya berkaitan dengan umur pertama kali si seorang perempuan itu melakukan aktivitas seksual atau hubungan kelaminnya. Kemudian yang kedua itu adalah selibat permanen. Selibat permanen ini adalah proporsi dari perempuan yang tidak pernah melakukan hubungan seksual seumur hidupnya. Nah, ini biasanya merujuk kepada perempuan-perempuan yang tidak menikah mungkin, atau perempuan-perempuan yang karena adanya prinsip-prinsip atau norma-norma tertentu yang membuat mereka tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga adalah lamanya berstatus kawin. Nah, semakin lama seseorang berstatus kawin atau menikah, maka biasanya fertilitasnya akan semakin tinggi. Kemudian yang keempat itu adalah abstinensi sukarela. Abstinensi sukarela ini biasanya berkaitan dengan kelompok atau kepercayaan-kepercayaan agama tertentu, di mana beberapa pemuka agama itu tidak menikah sehingga mereka fertilitasnya menjadi 0, seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah abstinensi terpaksa. Abstinensi terpaksa ini misalnya seorang suami atau suami dan istri yang tinggal berpisah karena pekerjaan. Misalnya laki-laki atau suaminya bekerja di Jakarta, sedangkan yang perempuan bekerja di Palembang, sehingga mereka harus berpisah karena tugas. Nah, ini yang namanya abstinensi terpaksa. Nah, biasanya tingkat fertilitasnya akan menurun jika terjadi abstinensi terpaksa.
Kemudian yang keenam ini adalah frekuensi hubungan seksual atau frekuensi senggama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tahap konsepsi yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Tahap konsepsi dipengaruhi oleh faktor yang pertama yaitu fekunditas atau infekunditas yang tidak disengaja. Ini biasanya berkaitan dengan kesuburan, artinya kemandulan yang terjadi sejak lahir atau kemandulan yang terjadi karena infeksi kandungan, karena ini terjadi secara tidak sengaja. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi dari tahap konsepsi adalah pemakaian kontrasepsi. Nah, untuk mereka yang menggunakan kontrasepsi ini biasanya bertujuan untuk menjarangkan atau tidak ingin memiliki anak lagi, sehingga tingkat fertilitasnya akan menurun pada orang-orang yang menggunakan kontrasepsi. Kemudian yang ketiga itu adalah fekunditas dan infekunditas yang disengaja, artinya berkaitan dengan ketidaksuburan yang memang disengaja atau dikehendaki oleh orang tersebut. Nah, ini biasanya terjadi pada mereka yang melakukan sterilisasi yaitu vasektomi dan tubektomi, atau misalnya kalau berkaitan dengan fekunditas ini seseorang yang misalnya meminum obat penyubur misalnya, seperti itu, karena dilakukan secara sengaja atas dasar kesadaran dari orang tersebut. Nah, tahap yang ketiga ini adalah tahap kehamilan atau gestation, itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, mortalitas janin yang disebabkan karena penyebab yang tidak disengaja, artinya keguguran yang tidak disengaja atau spontaneous abortion. Nah, yang kedua itu adalah mortalitas janin karena sebab yang disengaja. Jadi keguguran aborsi yang memang disengaja atau memang dikehendaki oleh orang tersebut. Nah, ini yang masuk ke dalam mortalitas janin karena sebab yang disengaja. Nah, seperti itu. Nah, dari teorinya Friedman, ada 2 faktor yang mempengaruhi variabel antara tersebut, yaitu norma besarnya keluarga dan norma tentang variabel antara itu sendiri. Jadi, pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, mungkin masyarakat yang tinggal di pedesaan biasanya memiliki prinsip atau memiliki pemahaman bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Nah, jika norma-norma seperti ini atau nilai-nilai ini yang ada di dalam suatu keluarga, maka biasanya tingkat fertilitasnya itu akan tinggi. Berbeda mungkin dengan karakteristik orang-orang di perkotaan yang mungkin menganggap bahwa sekarang anak itu bukan lagi sebagai penarik rezeki, tetapi mungkin sebagai beban, di mana seseorang atau seorang keluarga itu harus memberikan mencukupi kebutuhan dari anak tersebut dari sejak dia lahir hingga dia dewasa, sehingga ini dianggap sebagai sebuah beban misalnya. Kemudian yang kedua tadi, norma tentang variabel antara itu sendiri. Jadi misalnya terkait misal umur pertama kali memulai hubungan seksual, kemudian misal terkait penggunaan kontrasepsi. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepercayaan terkait hal tersebut. Misalnya di suatu kelompok masyarakat, kalau seseorang menikahnya di atas 30 tahun dianggap seperti apa, atau misalnya menggunakan kontrasepsi itu pada kepercayaan tertentu, mungkin pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dianggap dilarang atau tidak boleh misalnya. Nah, hal-hal seperti ini juga akan mempengaruhi dari tingkat fertilitas itu sendiri, seperti itu. Kemudian beberapa studi fertilitas yang pernah saya baca juga menyatakan bahwa faktor-faktor penentu yang mempengaruhi suatu studi fertilitas itu antara lain ada 4, di mana yang pertama tempat tinggal. Jadi saya jelaskan sebelumnya bahwa karakteristik antara orang yang tinggal di pedesaan dan perkotaan itu mungkin sangat berbeda dalam hal ngomongin fertilitas atau anak, seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan, bagaimana orang tingkat pendidikan di menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, pola pikirnya terhadap fertilitas. Nah, itu sangat berbeda. Kemudian umur perkawinan pertama atau usia pertama kali menikah, ini juga menentukan fertilitas untuk melihat fertilitas seseorang atau sekelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengalaman bekerja. Nah, ini juga mempengaruhi studi fertilitas itu sendiri.
Oke, baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai ukuran reproduksi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi fertilitas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.